Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai pencairan bantuan BPNT periode bulan Agustus atau periode 8, sahabat YouTube. Nah, di sini saya akan menerangkan apakah pencairan di bulan Agustus ini, khususnya BPNT, akan dicairkan berbentuk uang tunai melalui kantor pos ataukah dicairkan melalui KKS-nya masing-masing dan dirupakan sembako lagi. Nah, kemudian sahabat YouTube, di sini saya akan juga menyebutkan daerah-daerah manakah yang nantinya akan positif cair secara tunai melalui kantor posnya masing-masing. Nah, seperti apa informasinya? Mari simak video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, patut Anda ketahui bahwasanya PKH sudah dicairkan di tahap yang ketiga, sahabat YouTube. Nah, sekarang gilirannya bantuan BPNT akan dan sudah sebagian cair di daerah-daerah tertentu, sahabat YouTube. Ada yang cair secara tunai melalui kantor posnya dan ada yang cair melalui KKS-nya masing-masing dan ditukarkan di warung atau agen, dirupakan berbentuk sembako seperti sedia kala. Nah, perlu Anda ketahui sahabat YouTube, apakah daerah Anda nantinya termasuk yang cair secara tunai ataukah cair secara sembako, artinya dirupakan sembako dengan cara mencairkannya melalui KKS yang telah diisi saldo oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Namun sebelum saya lanjutkan kepada topik tersebut, saya ingin membahas tentang saat ini Kementerian Sosial yang terbaru, yakni Ibu Risma selaku Menteri Sosial, itu mencairkan bantuan-bantuan apapun itu melihat 3 kondisinya, sahabat YouTube. Yang mana tidak langsung serta-merta mencairkan bantuan tersebut, akan tetapi Ibu Risma sekarang mempertimbangkan 3 hal berikut ini. Patut Anda ketahui sahabat YouTube bahwasanya 3 hal yang menjadi pertimbangan untuk mencairkan bantuan sosial baik itu PKH, BPNT adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesiapan infrastruktur terkait penyaluran daerah tersebut. Jadi, ketika daerah sudah menyatakan siap untuk mencairkan bantuannya, maka Kementerian Sosial akan mencairkan bantuan tersebut. Jadi, jika suatu daerah memilih untuk belum siap untuk mencairkan bantuan sosial, maka kementerian tidak bisa memberikan bantuan tersebut terlebih dahulu. Jadi yang pertama yang menjadi pertimbangan Ibu Menteri adalah kesiapan infrastruktur terkait penyaluran bantuan PKH maupun bantuan BPNT, sahabat YouTube. Kemudian sahabat YouTube, pertimbangan yang kedua yang dipertimbangkan oleh kementerian adalah terkait kerentanan sosial, misalkan lansia, disabilitas, kemudian tidak ada lagi keluarga yang bisa menangani lansia tersebut, kemudian disabilitas tersebut, maka ini juga menjadi pertimbangan kementerian akan mencairkan dalam konsep apa, misalkan akan dicairkan melalui pos ataukah dicairkan melalui KKS-nya. Kemudian yang ketiga sahabat YouTube yang menjadi pertimbangan Ibu Menteri adalah kondisi geografis para KPM tersebut. Jadi sahabat YouTube, sudah sering saya jelaskan di video-video saya sebelumnya
bahwasanya ada 83 kabupaten atau kota yang menurut Ibu Risma itu adalah kabupaten atau kota yang benar-benar kondisi geografisnya adalah tersulit ya sahabat YouTube, sehingga kementerian benar-benar memperhatikan 83 kabupaten ini atau kota ini agar supaya bantuannya bisa lancar pencairannya, yakni adalah dilakukan melalui kantor pos. Kemudian sahabat YouTube, yang patut Anda ketahui, ada beberapa macam, yakni sebanyak 3 macam juga pencairan BPNT dilakukan lewat pos sahabat YouTube. Yang pertama adalah dikarenakan KPM yang berada di daerah sulit sahabat YouTube. Nah, patut Anda ketahui bahwasanya khusus KPM yang berada di daerah-daerah sulit itu nanti yang akan menerima bantuan BPNT secara tunai melalui kantor posnya masing-masing. Biasanya daerah-daerah yang sulit tersebut itu jarang sekali ada akses ATM dari Bank Himbara. Sehingga untuk pengambilan bantuan BPNT tersebut jika dilakukan melalui ATM maka akan membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada bantuannya. Sehingga harus menyeberangi laut, kemudian harus memakai perahu, yang mana membutuhkan biaya yang sangat mahal, biaya yang sangat tinggi melebihi nominal bantuan-bantuannya. Kemudian sahabat YouTube, kategori yang kedua yang akan dicairkan melalui kantor pos adalah berada di daerah yang infrastrukturnya tidak bisa untuk mencairkan melalui KKS. Nah, itu nanti yang akan cair melalui kantor pos. Misalkan itu tadi ya, tidak adanya ATM di daerahnya tersebut sehingga untuk mendatangi ATM itu sangatlah jauh sekali sehingga tidak bisa untuk dijangkau. Akhirnya Kementerian Sosial akan mencairkan melalui kantor pos agar supaya KPM bisa mengambil bantuan BPNT-nya dengan lancar. Kemudian kategori yang ketiga sahabat YouTube, yakni untuk KPM rehabilitasi sosial, misalkan lansia tunggal dan disabilitas berat tunggal. Jadi yang dimaksud di sini lansia tunggal adalah lansia yang dalam kakaknya itu hanya 1 orang saja dan dalam kehidupan kenyataannya juga 1 orang saja, artinya sebatang kara di situ. Apabila di situ dipaksakan untuk datang ke ATM, maka KPM tersebut tidak bisa. Akhirnya Kementerian Sosial membuat kebijakan bantuan BPNT-nya akan dicairkan melalui kantor posnya masing-masing, sehingga mungkin kantor posnya akan mendatangi rumah-rumah tersebut, yakni bagi lansia tunggal, kemudian disabilitas berat tunggal tadi, dan memberikan bantuannya langsung ke rumahnya masing-masing. Untuk kategori disabilitas berat, ini khusus yang disabilitas yang benar-benar tidak bisa apa-apa lagi sahabat YouTube. Nah, kemudian sahabat YouTube, pencairan BPNT yang akan cair secara tunai melalui kantor pos adalah akan dicairkan di sebanyak 83 kota atau kabupaten di 14 provinsi dan ke sebanyak 78.015 KPM BPNT. Nah, untuk wilayah-wilayah yang 14 provinsi tersebut adalah yang pertama Provinsi Jambi, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, ini yang akan nantinya mendapatkan pencairan secara tunai melalui kantor posnya masing-masing. Akan tetapi sahabat YouTube, tidak semuanya yang di provinsi ini mendapatkan pencairan secara tunai. Nah, itu dilihat dari 3 kategori tadi, yang termasuk
itu tadi ya, geografisnya adalah geografis tersulit, kemudian tidak ada infrastruktur untuk pengambilan melalui mesin ATM. Nah, untuk kota-kota yang di sejumlah 83 kota atau kabupaten yang akan menerima bantuan BPNT secara tunai, nanti akan saya share di video saya selanjutnya. Nah, itulah sahabat YouTube informasi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.